Gaya rambut 2 jari yang masih banyak banget diminta sama teman-teman kita remaja dan para pemuda ya, yang menginginkan gaya rambut yang klasik, keren, dan tampak fresh tanpa mengurangi volume rambut yang terlalu banyak di bagian atas. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rubara. Video kali ini saya akan coba memberikan tutorial potong rambut 2 jari yang simple, mudah, dengan hasil yang sangat keren. Teman-temannya, hayu langsung kita gaskan ke tutorialnya. Yang pertama-tama kita di sini semprot dulu rambutnya ya. Jadi yang bertujuan semprot ini untuk memudahkan kita dalam proses parting rambut teman-teman ya. Di proses parting rambut ini diperlukan untuk membuat balancing keseimbangan rambut supaya bagian-bagiannya nggak kepotong dan bagian-bagiannya bisa kita lihat, bagian kiri, bagian kanan, sama bagian belakang bisa kita lihat di cermin apakah ada tinggi sebelah atau misalnya ada tipis sebelah, bisa kelihatan ya. Nah, parting di sini yang saya pakai di sini adalah parting section opal atau bentuk U ya di sini ya. Jadi bentuk U di sini, jadi rambutnya panjang, boleh kita bentukkan leper U kayak gini ya. Jadi kita pakai sisir, kita buat bentuk U di sini, langsung kita jepit aja di sini ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sekarang lagi membutuhkan alat cukur yang recommended, garansi 100% original, boleh langsung dicek deskripsi teman-teman ya. Jadi saya udah simpan di link deskripsinya. Jadi untuk teman-teman yang membeli bisa langsung check out dan order langsung ya, karena saya juga suka beli dari sana. Ini alat-alatnya recommended banget, jadi bener-bener bisa untuk dipakai sehari-hari dengan harga yang bersaing juga dan relatif terjangkau. Oke, ayo langsung kita ke tutorialnya langsung ya. Kita lanjut. Yang pertama-tama bagian bawah kita pakai comb 1,5 open di sini ya, 1,5, cuman tuasnya dikebawahkan di sini ya teman-teman, tuasnya dikebawahkan. Jadi yang bertujuan untuk membuat pola awal di sini teman-teman ya, untuk membuat pola awal dengan model potongan 2 jari. Yang harus diperhatikan di sini model 2 jari di sini adalah potongan-potongan bawah di sini ya. Lebih tepatnya saya di sini bikin potongan low fade. Nah, low fade di sini ada yang misalnya 2 jari itu ada yang aksennya taper, ada yang aksennya fade. Cuman pada kesempatan kali ini saya memilih aksen fading teman-teman ya, cuman dengan tipe low, jadi low fade ya, atau drop fade, ada juga yang bilang drop fade juga bisa gitu ya. Oke, caranya seperti ini tekniknya, jadi teman-teman bisa langsung mengikuti ya. Jadi dorong dari bawah, agak cungkit sedikit, tahan pakai sisir, dorong ke bawah, cungkit sedikit, tahan pakai sisir. Jadi benar-benar ini adalah teknik yang saya pakai sehari-hari, jadi teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah. Jadi kalau misalnya ada yang meminta potongan model 2 jari atau misalnya potongan low fade atau drop fade, boleh banget tonton video ini sampai selesai, karena kenapa? Ini adalah teknik tutorial yang sangat mudah dimengerti sama teman-teman dan bisa langsung dipraktekkan seperti ini ya. Jadi yang jadi patokan adalah jangan terlalu atas untuk buat pola, lebih baik kita bawah dulu, nanti kita sesuaikan pada saat finishing ya. Jadi kalau misalnya satu setengah, saya nggak pakai open sebenarnya ya. Jadi 1,5, nanti kita finishingin dengan nomor 3 di bagian atasnya ya. Atasnya 1,5. The next step, sekarang kita buat pola bawah dengan menggunakan 0 close. Jadi 0 close ini adalah ukuran 0 tanpa guard atau tanpa sepatu teman-teman ya. Jadi langsung kita buat pola dari bawah lah, seperti ini caranya. Kita langsung buat. Jadi benar-benar di sini langsung kita habiskan aja, karena kalau misalnya disisain dulu terlalu sempit pola space-nya ya. Jadi terlalu sempit, langsung kita hajar aja dari bawah. Cuman di sini saya pakai Waha Legend ya. Jadi sengaja saya pakai 2 mesin di sini, 2 sampai 4 mesin. Jadi mesin yang cas saya pakai juga. Jadi untuk pola pertama tadi pakai 1,5, saya pakai super taper ya. Selanjutnya saya pakai Legend. Karena kenapa pakai Legend? Legend di sini saya setting si blade-nya sengaja untuk zero gap. Zero gap di sini adalah jadi pisau kecil sama pisau besarnya hampir rapat ya, cuman nggak terlalu rapat banget. Jadi yang bertujuan untuk membuat guideline bawah atau misalnya bagian bawah banget supaya habis ya. Nah, bagian bawahnya kita kasih trimmer ya. Jadi susunannya adalah tadi 0 clipper yang Waha Legend, terus bawahnya adalah pakai trimmer ya. Saya pakai trimmer Kemei 19/9 nih. Teman-teman bisa klik link deskripsinya klik link penjualannya di deskripsi, saya udah cantumkan ya. Jadi teman-teman bisa langsung check out aja. Jadi ini lumayan juga sih mesinnya ya. Jadi harganya di kisaran 290 sampai 300 lebih lah ya mesinnya. Cuman worth it banget kalau menurut saya, dengan harga segini lah lumayan lah ya. Jadi teman-teman bisa memakai juga dan lumayan awet juga, tahan baterainya bisa sampai 4 hari sebenarnya ya. Lumayan banget.
Nah, untuk buat lakukan gini ya, boleh dibikin dari sekarang. Jadi jangan nunggu sampai rambutnya habis, bikin dari sekarang. Kenapa? Karena kalau misalnya rambutnya udah habis, nanti cenderung lebih sulit untuk buat guideline atau misalnya buat lekukan di bagian pelipisnya ya. Oke, the next step, sekarang kita pakai comb setengah ya, dengan untuk menghilangkan garis yang dibuat tadi sama pola ya. Jadi sebenarnya basic potongan rambutnya tetap sama dengan potongan biasa, cuman yang ngebedakan space atau ketinggiannya teman-teman ya, yang harus diperhatikan. Jadi ketinggian dari setiap potongan berbeda. Kalau misalnya mungkin low fade atau 2 jari kayak gini, lebih si polanya lebih bawah ya dibanding dengan potongan-potongan yang lain gitu kan. Kalau misalnya potongan-potongan tipe tinggi, kalau misalnya quip atau misalnya potongan-potongan side part, mungkin agak sedikit lebih tinggi dari potongan ini. Ya mungkin kalau misalnya ini 2 jari 3 jari itu bisa sampai ke atas straight dengan menyisakan bagian konektornya rambut yang paling atas gitu. Oke, sekarang kita ngilangin bagian garisnya dengan kembali pakai super taper teman-teman ya. Kembali pakai super taper, kita hilangin garisnya dengan memakai leper 0 middle di sini ya. Saya middle nih. Jadi teman-teman, kalau misalnya buat teman-teman yang belum mengerti tuas, boleh cari di video saya sebelumnya. Saya udah share juga bagaimana cara memakai clipper dengan tuas, dan pengetahuan tuas itu leper studionya, leper 0 untuk apa, middle untuk apa, close untuk apa. Jadi udah saya jelasin ya. Next step, sekarang kita pakai comb 1 ya. Kita pakai comb 1 di sini, bisa open bisa close juga. Di sini kita mainkan tuasnya untuk menyamarkan dan menghilangkan garis yang dibuat dengan setengah tadi ya, seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya nyukur tuh ya, yang paling sederhana adalah kita bagaimana cara menghilangkan garis yang dibuat oleh comb sebelumnya. Kalau misalnya susunannya dari bawah gitu. Kalau misalnya setengah, ya mungkin hilangin sama 1. Kalau 1 dihilangin sama 1,5 atau 1 middle gitu kan. Kalau 1 middle, 1,5 dihilangin sama comb 2 gitu kan. Atau misalnya comb 1,5 open. Jadi benar-benar susunannya sebenarnya udah ada. Jadi kita tinggal bermain logika, tinggal kita menghilangkan garis ini, sebenarnya angkanya udah nyusun dan kita tinggal mainin tuasnya. Sesimpel itu sebenarnya ya kalau ngilangin garis. Jadi teman-teman jangan menganggap sulit untuk potong rambut, dianggap terlalu mudah juga jangan, tapi minimal kita mainin logika aja gitu ya. Jadi mainin logika, kalau misalnya setengah hilangin sama 1 gitu kan. Kalau misalnya nggak hilang mungkin sama setengah open gitu kan. Jadi mainin tuasnya untuk menghilangkan garisnya. Nah, yang tadi saya bilang, jadi tadi pakai 1,5, sekarang kita untuk mempertegas nanti finishing touch, sentuhan akhir, kita pakai comb 3 untuk menghilangkan bagian yang gelembung-gelembungnya ya. Jadi bagian yang kurang rapih kita pakai comb 3. Nah, di sini sekaligus sebagai oper comb ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa oper comb, kurang mahir dalam oper comb, cobalah pakai comb besar di sini ya. Coba pakai comb besar. Jadi comb besar ini adalah untuk merapikan ya atas-atasnya ya. Jadi bagian ujungnya dia kesentuh. Jadi kalau misalnya sisir kan takutnya lebih ngemakan gini. Kecuali kalau misalnya teman-teman udah siap dengan kestabilan tangannya udah stabil, tangannya udah enak, teman-teman baru bisa untuk hajar dengan upper comb. Tapi harus mulai dibiasakan. Kalau misalnya masih takut, awalnya coba pakai comb 1 dulu, comb setengah dulu. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat blurry-nya bener-bener sangat blur banget ya. Meskipun pola bawah cuman nggak kelihatan numpang ya. Jadi cuman ini potongan yang klasik banget. Jadi termasuk salah satu jenis potongan yang saya sukai banget potongan ini ya. Jadi seperti ini kita bisa lihat hasilnya sebentar lagi. Jeng jeng. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Ini potongan yang sangat keren, potongan yang simple, dibikinnya susah-susah gampang dan membutuhkan skill yang lumayan mumpuni potongan ini teman-teman ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video dan Nirobara selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Hayu gaskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.